Menurut kalian, insecure itu apa sih? Kurang percaya diri lah. Kurang percaya diri, oke. Nah, Kekhawatiran yang berlebihan ya. Harusnya kita tuh udah maju, tapi kita masih stuck sama kekhawatiran kita gitu, kayak masih meratapi. Kenapa ya gue nggak begini, kenapa gue nggak begitu. Hello guys, welcome to our podcast Taihas. Gue Ricky dari Lembaga Pers Mahasiswa. Kali ini gue kedatangan teman gue nih dari kampus Taihas ya kan. Nah, kali ini gue bakalan memperkenalkan ya kan. Nah, ini ada Adawiyah dan juga Nurul Fadila. Podcast sekarang gue bakalan ngebahas tentang insecure nih, karena kebanyakan dari kita, khususnya para remaja, banyak yang insecure gitu. Entah tahu kenapa tuh. Nah, sekarang gue mau nanya nih ke kalian berdua, ya kan? Menurut kalian, insecure tuh apa sih? Nah, coba dari Nurul dulu. Kalau menurut gue ya, insecure tuh sebenarnya rasa nggak percaya diri. Sebenarnya bisa aja kita punya kemampuan, cuman kita tuh nggak tahu caranya, cara buat Menampilkan. menampilkan si kemampuan kita itu, atau bahkan kita nggak tahu kalau kita punya kemampuan gitu. Dan Kurang pembuktian. Nggak bisa lah, kurang percaya diri lah. Kurang percaya diri, oke. Nah, kalau dari lu sendiri gimana, Dal? Kalau menurut gue insecure itu kekhawatiran yang berlebihan ya. Soalnya ketika kita khawatir, kita nggak bisa tuh jalan ke depan. Iya. Gak bisa jalan ke depan? Iya. Gimana tuh maksudnya? Melewati ke depannya gitu, jalan hidup lu gimana? Oh iya, jadi kan? ketika kita terlalu khawatir, itu bakalan tersekat gitu ketika kita ingin melakukan sesuatu. Iya, gitu. Harusnya kita tuh udah maju, tapi kita masih stuck sama kekhawatiran kita gitu, kayak masih meratapi. Kenapa ya gue nggak begini, kenapa gue nggak begitu. Kenapa nggak harus kayak gitu ya, nggak kayak yang lain-lain Iya, gitu. Jadi stuck di situ aja tuh, nggak gerak tuh, nggak maju-maju, bener kata Ado. Oke. Jadi, nah biasanya nih orang yang insecure itu, ya kan, itu dari kalangan apa sih, remaja, anak-anak, dewasa, itu gimana? Atau semuanya menyeluruh? Gimana sih kalian? Kalau gue tuh lebih ke menyeluruh sih. Sebenarnya semua kalangan bisa ngerasain insecure, tapi kayaknya buat sekarang lebih ke remaja sih yang banyak ngerasain insecure. Iya, benar banget sih. Orang dewasa pun kan juga bisa tuh ngerasain insecure, entah itu kayak dari pekerjaan atau finansial. Iya, benar-benar. Oke. Nah, jadi ke remaja ya, fokusnya gitu ya. Iya. Nah, biasanya nih, anak-anak remaja itu insecure itu karena apa? Atau karena circle pertemanan, karena cara berpakaian, atau masalah hubungan, atau dari keluarga. Nah, Iya. kalau lu sendiri gimana? Ada Ya emang bermacam-macam kan ya, seperti yang lu sebutin tadi. Iya. Betul. Iya benar. Yang lu sebutin itu. Selingkungan itu lah pokoknya. Selingkungan Iya, itu. Sekitaran itu. Iya. Jadi maksudnya, nah contoh deh. Mungkin kan lu punya kisah sendiri nih dari teman lu yang insecure gitu. Ada nggak sih beberapa orang yang insecure dalam kehidupan lu? Orang yang lu temui deh. Mungkin ya, misalnya insecure karena dibanding-bandingin sama anak yang lain. Iya, sama anak tetangga. Iya, bisa itu bisa menurunkan ngerasain insecure. Iya, Iya, meningkatkan rasa insecure. Iya, jadi ngerasa insecure gitu. Itu dari- gara-gara dibedain sama anak tetangga gitu kan. Itu dari Kenapa anak tetangga mah Rajin gitu. S2 di Inggris. Iya. Masih di sini aja. kayaknya kalau dari perbandingan insecure ke anak tetangga itu udah panik banget kayaknya ya. Iya, itu udah menyakitkan banget kayaknya ya. Menyakitkan banget gitu. Padahal si anak itu nggak mau dibanding-bandingkan. Iya, gitu. benar banget. Betul. Gitu kan, oke. Nah, kalau semisalnya insecure dari circle tuh gimana sih? Pertemanan ya, berarti Pertemanan. Contohnya seperti apa? Biasanya sih kan kalau temenan kan gaya-gayaan gitu kan. Iya, outfit. Ketika mereka enggak itu di bawah standarnya, mereka ngerasa insecure tuh kan. Geng-gengan lah ya. Biasanya anak zaman sekarang geng-gengan. Iya, tuh. misalnya yang satu pakai skincare, yang satu enggak, insecure. Yang satu gitu kan. skincare-nya mahal, yang Iya, satu skincare-nya Murah. murah itu gitu. bisa bikin insecure kan biasanya. Ataupun ada yang lebih jelas lagi ya, kayak misalnya ini gue circle HP iPhone nih, lu Nah, itu bisa. Bisa jadi kayak gitu, Gue sering Android gitu. sendiri, yang lain iPhone ya. Terus gue kalau foto nggak diajak, gitu kan secure kan? Parah banget sih kalau kayak gitu ya. Nah, menurut lu dari insecure ini ada hal baik atau hal buruknya nggak sih? Iya, biasanya hal baiknya sih kan bikin kita berubah ya untuk kedepannya. Jadi kita
belajar dari pengalaman kita, apa nih yang kita insecurein nanti buat dipelajari biar kedepannya lebih baik. Biar nggak insecure ini. Iya, ada hal baiknya lah selagi kita masih bisa kontrol rasa insecure itu. Kalau buat gue. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak boleh terlalu berlebih dalam Iya. menanggapi rasa insecure itu sendiri. Punya batasan lah. Punya batasan. Punya batasan. Iya, bener. Kayaknya gue insecure gue udah terlalu berlebihan nih. Kayaknya gue harus stop. Harus stop. Harus kayaknya gue harus mulai berani nih. Mulai berani menampilkan diri. Hmm. Oke. Apa ya? Dari insecure ini, kira-kira menurut lu nih ya, lu punya pernah pengalaman nggak? Lu insecure tentang apa gitu? Pengalaman lu gimana tentang insecure? Yang terjadi dalam hidup lu? Nah, lu sendiri gimana? Kalau gue sih cukup lama ya ngerasa insecure gitu. Kalau ditanya insecure tentang hal apa, gue kayaknya lebih ke lingkungan sih. Lingkungan. Lingkungan. Yang bagaimana tuh? Dulu ya, ini sepele sih sebenarnya, Iya, itu cukup Ya berpengaruh. nggak apa-apa lah buat teman-teman Iya. semua ya kan dengerin cerita. Keluarga gue tuh PTN semua. Wah, PTN. PTN semua. Terus juga mereka tuh anak IPA. Wih. Gue IPS sendiri. Sebenarnya pilihan gue kan gue masuk IPS. Tapi itu cukup bikin gue insecure karena dibandingin. Dibanding. Kalau nggak dibandingin, mungkin gue nggak terlalu insecure. Mungkin biasa-biasa aja dan tidak menurunkan mental Iya. ya. Iya. Terus juga dari temen juga cukup lah. Kalau Nah, pertama lu dulu nih dari keluarga, lingkungan, temen, outfit, mana tuh yang bikin lu paling insecure sampai lu merasa jatuh banget gitu? keluarga, Dari keluarga. keluarga sih kalau gue. Nah, Sampai gimana sih? kalau gue sampai yang ya udah kayak nggak berani aja ngomong aja dulu. Iya. Gue dulu tuh gue introvert lah. Introvert. Jadi pendiam banget gitu ya? Diam. yang Iya. nyembunyiin masalahnya sendiri. Diam-diam ada gitu. Ya. Ada apa Apa itu? tuh? Duit nggak apa-apa. Ada dari semua apa? Nah, kalau lu sendiri gimana? Pengalaman lu tentang insecure? Ya kalau gue lebih ke kemampuan ya. Ketika teman-teman gue bisa satu hal, ya gue tuh insecure gitu, gue nggak bisa hal itu. Padahal sebenarnya gue punya hal lain yang teman-teman gue juga nggak punya. Tapi gue insecure gitu sama orang lain gitu. Insecure gitu ya? gitu. Padahal lu juga punya kelebihan gitu ya? Iya. Tapi kan kadang nggak sadar ya sama diri sendiri. Ya. benar. Kita lebih ngeliat ke apa orang lain, kemampuannya lebih menonjol gitu biasanya kan. Padahal kita juga bisa tuh ngegali tuh kemampuan kita setara Kemampuan sama yang dia. lain Iya. mungkin, tapi Iya. gue lebih begitu. Begitu dari begitu. segi Kemampuan. kemampuan. Nah, kalau yang lainnya ada nggak? Kayak circle pertemanan, keluarga dan yang lainnya. Kalau pertemanan mungkin ada sih, tapi gue lebih bodo amat kalau pertemanan. Karena gue pikir adanya temen atau enggak, ya gue tetap gue gitu. Tuh, Gue kurang peduli kalau masalah pertemanan. Lebih kurang peduli. Iya, lebih sering-sering nerapin prinsip bodo amat lah. Iya benar. Prinsip bodo amat ya, catat tuh. Prinsip bodo amat. Bodo amat. Nah, kalau dari keluarga lu gimana tuh? Kalau Atau keluarga- biasa-biasa aja, fine-fine aja gitu? Kalau masalah gue dengan keluarga, gimana ya? Gimana? Gue tertutup dengan keluarga karena gue pikir ketika gue cerita masalah gue, mereka bukan yang menanggapi tapi malah Ngejudge. iya gitu kan. Just itu. Dan bikin gue ngerasa udah apa sih? Jadi ngerasa down gitu ya. Padahal tujuan orang tuh baik ya, cuma caranya aja kali ya. Gitu. Nah, buat lu berdua, ketika lu dalam titik terendah insecure lu itu butuh support system gak sih? Penting gak sih support system? Penting. lah. Nah, lu sendiri, apa alasannya? Lu butuh gak tuh? Gue sih butuh nggak butuh sih sebenarnya. Iya. Tapi Butuh nggak penting butuh. gitu. Iya, Butuh nggak tapi butuh tapi penting. penting. Kalau gue temen ngaruh. Teman berpengaruh Teman berpengaruh. Terus diri gue sendiri sih. diri sendiri. Diri sendiri. Nah, kalau lu sendiri gimana? Kalau gue lebih ke diri sendiri. Diri sendiri, contoh. Contohnya. Contohnya seperti apa ke diri sendiri? Ngebangkitin semangat Atau lah lu ya. Iya. bikin Semangat quotes, diri. bikin catatan gitu. Ini gue Dear diary gitu ya. gitu. Tapi butuh emang harian. gue suka nulis. Ya Suka maksudnya nulis curhatan gitu kan. Oh, curhat. Curhat karena gue ngerasa ketika gue nulis curhatan hati gue nih di kertas itu bikin tenang gitu. Bikin tenang. Serasa Pernah sih cerita ngerasa sama orang iya. lain gitu ya. Karena kan kalau kita cerita ke orang lain belum tentu cerita kita aman. Iya, Betul. betul. Iya, lebih baik kita tuangin ke sebuah tulisan. Iya, bikin kita tenang. Kalau gue lebih sering mendem, jadi ya udah. Mendem. Mendem tapi nanti gue lupa sendiri sama masalah gue. Betul.
Jadi berbagai cara sih sebenarnya banyak. Iya, benar banget. Ada yang ke temennya sebagai cerita dan kayak lu juga model lewat tulisan gitu ya. Sama aja sih sebenarnya. Nah, oke, buat selanjutnya nih, kira-kira bagaimana sih caranya menangani insecure gitu? Cara menangani insecure. Cara karena, menangani insecure biar kita nggak insecure gitu. Nah, dari lu gimana? dikit-dikit kita harus mulai percaya sama diri sendiri. Mulai percaya. Tanemin gitu kayak, oh iya gue bisa kok gitu. Selain butuh support system ya. Support system tuh poin ke berapa lah gitu lo taruh. Tapi yang paling pertama adalah lu yakin sama diri lo Iya, sendiri. benar banget sih. Yakin sama diri sendiri. Percaya diri. Percayalah, sayanglah sama diri sendiri ya. Sayang sama diri Sayang sendiri. sama diri sendiri itu penting banget sebenarnya. Nah, lu sendiri gimana? Meningkatkan percaya diri. Apa gimana? Iya, meningkatkan Nah, rasa cara percaya lu diri. biar nggak insecure lagi gitu. Ini kan kemarin gue udah Iya. insecure nih terhadap hal kemampuan dan lain-lainnya. Nah, cara lu menangani hal tersebut dengan apa tuh? Biasanya merenung sih ya. Iya. Perenung. Iya, merenung. Healing, Apa? Iya, healing. Healing, gitu. coy. Healing kemana nih? Ke Iya. puncak atau ke pantai gitu atau gimana? Di kamar Sebenarnya kan aja sih. di healing kamar itu aja. nggak perlu jalan-jalan kan. Jalan-jalan. Yang penting di suatu tempat menenangkan. Sendirian. Iya. Kalau gua. Terus sebenarnya bikin overthinking juga sih ya. Iya. Tapi di apa namanya, kita bisa pikir positif kan. Nah, yang tadi tuh butuh batasan. Butuh batasan. Butuh batasan. Intinya insecure tuh nggak boleh terlalu berlebihan ya. Berlebihan. Jadi sewajar-wajarnya aja ya gitu ya. Tapi Nah, jadi begitu teman-teman. Insecure tuh boleh-boleh aja asal nggak berlebihan gitu kan. Nah, kalau dari gue sendiri sih buat teman-teman yang masih insecure, ayolah kita berubah, kita bangkit gitu kan. Nggak baik berlama-lama dalam kesedihan gitu. Karena kesedihan juga itu bagian dari insecure sih gitu kan. Nah, mungkin untuk podcast kali ini cukup sekian deh. Semoga bermanfaat buat teman-temannya enggak. ya Iya, betul. benar. Semoga teman-teman selalu bahagia dan sehat-sehat terus. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.